Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Kehidupan tidak selamanya indah. Terkadang hadir di tengah-tengah kita sejumlah musibah. Bencana datang melanda, hadir tanpa diduga, apalagi memberikan kabar berita. Dalam 2 pekan terakhir ini banyak sekali bencana-bencana yang telah melanda saudara kita. Longsor, banjir, pesawat jatuh dan juga gempa bumi telah menewaskan puluhan korban jiwa. Keluarga kerabat juga kita tentu berduka, sedih, dan mungkin tak percaya. Tetapi pemirsa, adanya suka dan duka terus menghiasi kehidupan kita. Hari ini kita akan berbincang bersama salah satu sosok yang spesial dan juga mungkin Anda sudah mengenalnya. Sudah sangat terkenal sekali di Magelang. Beliau adalah Ustadz DRS Haji Jumari. Beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti wabarakatuh. kita akan berbincang bersama beliau, bersama saya Putri Ramadhani. Pemirsa, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Hikmah di tengah musibah. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Baik pemirsa, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan berbincang bersama Ustadz Jumari dengan tema kita hari ini, hikmah di tengah musibah. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada Anda, bagi Anda yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, Anda bisa segera mendownload sehingga Anda bisa menyaksikan tayangan Magelang TV hanya dalam genggaman handphone kesayangan Anda. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, itu kayaknya paling penting Ustadz ya. Ya, Melihat kalau Ustadz, meskipun punya uang, tapi kalau nggak sehat ya nggak ada gunanya itu. Betul. Apalagi melihat Ustadz hari ini Alhamdulillah sehat dan sehat juga dan manfaat senyum. hari ini. Amin, Ya. insya Allah. Ustadz melihat begitu banyaknya bencana Ustadz ya, Ya. yang telah melanda Indonesia. Kita baru saja memasuki 2 pekan di tahun 2021 ini. Ya. Tetapi ratusan musibah sudah melanda bangsa kita. Ustadz, bagaimana melihat bangsa Indonesia yang tengah tertimpa musibah ini? Ya, yang penting kita tetap optimis, tetap percaya diri bahwa kalau orang Islam itu melihat segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Betul. Tapi hikmah itu sekali lagi akan terlihat pada saatnya nanti. Jadi misalnya sekarang ini, kemarin kita bisa menyaksikan lewat berbagai media massa. Betul. Salah satu hikmah dari diturunkannya musibah ini itu munculnya kebersamaan. Jadi misalnya di Mamuju kemarin ya, itu ada sinergitas yang dilaksanakan antar berbagai komunitas, bahkan di antara sesama penyintas. Itu luar biasa. Kita lihat ada berita di pengungsian. Betul. Itu seorang perempuan yang mau melahirkan Ya. dan kan tidak ada bidan. Iya, betul, akhirnya Ustadz. ditolong Saya oleh menyaksikan itu juga. sesama pengungsi. Betul. Dan menarik lagi, setelah berhasil melahirkan, kemudian ASI dari sang ibu itu tidak bisa keluar juga. Akhirnya seorang ibu yang menyusui, merekalah yang kemudian membantu memberikan ASI. Jadi kebersamaan itu muncul di tengah penderitaan. Betul. Nah, saya kira ini menjadi sebuah kekuatan ya. Nah, mudah-mudahan saja kebersamaan itu tidak akan pernah berhenti pada saat sesama menderita saja. Betul. Tapi nanti setelah usai kebersamaan itu tetap terjaga. Amin. Jadi yang salah satu hikmahnya itu kebersamaan itu muncul luar biasa. Bahkan tidak hanya yang di sana, di berbagai belahan tanah air ini muncul solidaritas. Yang setidaknya doa. Betul. Tapi selain doa juga kemudian
mengumpulkan dana Betul. untuk membantu saudara-saudara kita Iya. yang sedang ditimpa musibah yang tadi jenengan mengatakan tidak terduga, tidak ada berita sebelumnya, tapi inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya berharap saudara-saudara yang sedang ditimpa musibah apapun wujudnya itu tabah. Kalau tabah itu kemudian bisa berpikir agak jernih, tidak terlalu emosional. Betul. Tapi sekalipun emosional, menurut saya itu ya agak dipahami. Jadi misalnya kemarin beberapa hari yang lalu, Iya. mobil yang membawa sembako dari MDMC Muhammadiyah, wah itu dicegat kemudian dijarah rame-rame. Tapi ya kita memaklumi karena orang sedang dalam Membutuhkan keadaan ya, butuh, kemudian ada ya tidak sabar itu agak bisa dipahami. Saya kira masing-masing harus berlapang dada, baik yang membantu maupun yang dibantu. Kalau dalam situasi yang seperti itu jangan dengan pendekatan situasi normal. Jadi prosedural itu kadang-kadang sudah tidak berlaku pada situasi yang darurat seperti harus itu. saling memahami dan memaklumi ya Ustadz. Iya. Ustadz, tadi Ustadz sempat menyebutkan bahwa kita itu harus tabah, di mana itu menjadi salah satu fondasi dan juga kekuatan. Di saat musibah datang, tentu banyak orang yang mengeluh, Ustadz. Itu suatu hal yang tanpa disadari itu langsung keluar sendiri begitu, Ustadz ya. Mengeluh. Apakah mengeluh itu seperti apa keluhan dalam menghadapi musibah? Dan juga kadang orang selalu menyebutkan juga setelah mengeluh, katanya kesabaran juga sudah ada batasnya. Kesabaranku sudah habis gitu katanya Ustadz. Gimana Ustadz melihat itu, di mana musibah datang, keluhan lalu merasa ini kesabaran sudah habis? Ya sesungguhnya secara ideal itu kesabaran tidak ada batasnya. Yang membatasi sabar itu hanya orang yang akan marah saja. coba kalau orang itu marah kan sabar itu ada batasnya. Seolah-olah ungkapan sabar ada batasnya itu pembukaan untuk marah. Padahal yang idealnya ya nggak ada yang membatasi sabar itu kecuali kegagalan untuk bersabar itu sendiri. Jadi tidak mampu untuk bersabar, tidak mampu tabah. Nah itulah yang membatasi sabar. Sebenarnya tidak ada yang membatasi. Nah soal manusia itu mengeluh, ada musibah atau tidak ada musibah, naluri manusia itu cepat mengeluh gitu. Cepat mengeluh. Dan dalam Quran sendiri ada itu ayatnya. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a gitu. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan cepat berkeluh kesah. Cepat berkeluh kesah, tidak menerima realitas, tidak menerima keadaan. Itu naluri manusiawi gitu. Kemudian kalau dia diberi musibah, dia berkeluh kesah. Kalau diberi anugerah, dia bakhil. Itu manusia. Coba, serba salah ya Ustadz ya. Sekarang aja zaman adalah kita yang tidak ada bencana. Hujan mengatakan, lu kok hujan? Panas, kok panas? Kepanasan. Serba bahasa Jawanya itu orang tahu kebenaran. Maka kepada orang yang demikian, kalau selalu tidak kebenaran, ya jadi Tuhan saja. Dan itu kan tidak mungkin gitu. Iya, nanti kita lanjutkan obrolan kita Ustadz setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now.
Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, Ruang Rebuknya Wong Magelang, dan juga masih bersama Ustadz Jumari. Ustadz tadi melanjutkan pertanyaan yang tadi di mana manusiawi sekali. Bahkan tadi Ustadz menyebutkan, jangankan musibah, sehari-hari aja udah mengeluh aja tiap hari ya Ustadz ya. Sebenarnya harus seperti apa Ustadz kita menyikapi musibah atau keadaan, kabar yang tanpa diduga itu datang? Oke. Jadi kalau saya sambung ya supaya tidak salah paham. Betul, silakan Ustadz. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa naluri manusia itu selalu berkeluh kesah, itu bukan untuk dijadikan pembenar ketika manusia itu berkeluh kesah, tetapi harapan Gusti Allah itu supaya manusia berjuang mengatasi naluri yang tidak baik itu, yang tidak benar itu. Jadi setiap kita harus berjuang supaya tidak mudah berkeluh kesah. Nah, lalu apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan ya, kalau orang beragama senantiasa mengingat Tuhan, mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah itu punya kesadaran bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau tidak bisa mengatakan atau mensikapi sebagai yang terbaik, ya katakanlah yang terpas gitu. yang sesuai, yang tepat untuk yang kita, yang tepat, yang kita butuhkan, Ustadz ya. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kalau punya keyakinan seperti itu insya Allah ketabahan, kesabaran itu pelan-pelan akan terbina. Ya memang tidak bisa sekaligus, tidak bisa sempurna. Tetapi dengan proses menuju sabar itu, insya Allah musibah seberat apapun itu bisa menerima dengan tenang lah. Paling tidak dengan tenang. Kalau sampai dengan senang itu ya memang proses panjang. Menerima musibah kok dengan tenang dan senang. Oh, itu luar biasa. Tetapi kalau bisa memang idealnya menerima realitas apapun itu dengan tenang dan senang. Nah, itulah hakikat orang yang sabar. Sabar itu saya sering menyampaikan menerima kenyataan apapun wujudnya itu dengan hati yang bening, pikiran yang jernih, dan emosi yang terkendali. Ustadz, itu Masya kalau Allah. bisa top tenahan. Kalau ya, itulah idealnya seperti itu. Itu idealnya, dan itu memang tidak serta-merta terjadi ya Ustadz. Tadi Ustadz menceritakan, harus kita berpikir positif terhadap kehendak Allah. Begitu ya Ustadz ya. Ya, karena dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia, pasti ada hikmahnya. Betul. Jadi bahkan di ayat lain dikatakan bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Kalau pakai terminologi Pak Kuntowijoyo, itu ada istilah yang menarik. Pada sesuatu yang tidak kita sukai, sering tersembunyi apa yang kita cari. Wah, bisa jadi itu. Saya kunci Ustadz, saya kunci itu kata-katanya itu pas sepertinya buat saya. Ustadz, dilanjutkan lagi mungkin ya Ustadz. Kalau adanya musibah datang, kadang ini banyak juga ketika saya membaca banyak literatur, kadang kita sering salah memaknai musibah kan Ustadz. Ada yang menyebutnya, apakah ketika sesuatu yang datang ini adalah hukuman dari kemaksiatan yang mungkin kita lakukan, ataukah ini sebuah ujian untuk meninggikan derajat kita? Seperti apa sih Ustadz ungkapan seperti mungkin. itu? Dua-duanya mungkin. Jadi musibah itu bisa bermakna sebagai siksaan, tapi bisa juga bermakna sebagai ujian. Meskipun demikian, kepada kawan-kawan yang diminta musibah, saya tidak akan mengatakan itu sebagai azab, tidak akan mengatakan sebagai siksaan. Kalau dikatakan seperti itu, betapa sakitnya mereka. Justru saya cenderung mengatakan itu adalah ujian dari Allah untuk menaikkan derajat. Coba bayangkan, sudah kena banjir, dikatakan, itu azab Tuhan, betapa menderitanya. Kita tidak punya empati gitu. Jadi kalau saya itu tidak akan mengatakan itu sebagai siksaan, tetapi itu sebagai
ujian bagi kawan-kawan yang sedang diberikan musibah oleh Allah. Mudah-mudahan kalau sabar nanti akan naik derajatnya. Amin, Gitu ya. amin. Jadi ini ya ada korelitasnya antara tadi Iya, sabar dan jadi kemudian begini, bisa Mbak. menerima. Meskipun itu kebenaran, Betul. tidak selalu harus diucapkan. Gitu. Oh, Masya Allah. Ya, Betul. kalau diucapkan menyakitkan kan lebih baik tidak usah diucapkan. toh. Betul. Karena diam itu kemudian bisa lebih baik ya Ustadz iya. daripada Iya. sesuatu yang menyakitkan orang lain. Nah, coba tadi kalau wah ini karena banyak maksiatnya, Betul, kan kasihan betul, yang betul. tidak maksiat. yang di, Betul, di daerah Ustadz, musibah itu betul. dia tidak ikut maksiat kok saya Betul dikatakan juga, dapat siksa gitu iya. ya. Bahkan itu ada banyak informasi seperti di Twitter atau di Iya, sosial iya. media juga. Ketika pesawat jatuh ada juga sosok-sosok yang menghakimi begitu Ustadz. Iya. Ini karena sosok ini yang mengakibatkan semua ini. Ini karena itu tadi ya Ustadz. Sesuatu yang seharusnya tidak disampaikan dan itu akan sangat menyakiti bagaimana keluarga korban dan juga Iya. sejenisnya. Jadi sekarang ini terus terang saya juga agak prihatin. Orang cenderung menyalahkan orang lain. Ya, betul. Tidak pernah berpikir seandainya dia yang ditimpa musibah gitu ya. Jadi orang sudah bersalah, menderita, bukan bersalah tapi orang sudah menderita masih disalah-salahkan. Ini dengan tanpa merasa berdosa, seolah-olah tanpa ada sopan santunnya, itu kan nggak nyaman juga. gitu ya. Betul. Jadi kepada orang yang sudah menderita masih disalah-salahkan, kapan mau bangkit? Nah ini pas sekali Ustadz, harusnya kita bersikap seperti apa Ustadz ketika melihat saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang mendapatkan musibah. Secara tidak langsung tadi Ustadz sudah menyampaikan. Ya oke. Iya. Ya kalau saya ya kita sebagai saudaranya, sesama manusia kan saudara ya. Betul. Tidak pandang itu agamanya apa. Betul. Itu saudara yang pertama ya kita doakan mudah-mudahan punya kesabaran, tambah naik derajatnya. Yang kedua ya tentu kita bersama-sama menggalang solidaritas untuk memberikan bantuan menurut apa yang kita mampu. Masya Allah. Dan yang ketiga, jangan dijadikan musibah sebagai media pencitraan diri. Nah itu dia. Kadang-kadang kan ada. Nah itu dia Ustadz. Nggak tahu sudah musibah malah dijadikan manfaat untuk menaikkan citra dirinya. Citra diri ada juga untuk konten dan juga rating Ustadz. Nah itu gimana Ustadz zaman sekarang udah seperti Ya. itu ternyata Ustadz. Ya kasihan juga ya, Iya. nggak etis juga lah kadang Betul, yang seperti itu. betul. Ustadz memang banyak ya, apalagi sekarang di sosial media Iya. begitu. Bagaimana mereka saling menghujat, bagaimana perpecahan ada. Tetapi tadi Ustadz menyebutkan dengan adanya musibah ini salah satu hikmahnya adalah mungkin sedikit terkendali perpecahan itu ya Ustadz ya. Dan mungkin juga banyak hikmah yang lain yang belum terungkap. Kalau Ustadz tadi menyebutkan mungkin hikmah itu tidak langsung bisa kita lihat saat ini begitu. Nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Rawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Bagi Anda yang belum mengikuti sosial media kami, segera follow Instagram kami di @magelangtv dan juga YouTube official kami di @magelangtv. Seperti Ustadz Jumari ini juga salah satu penggemar kami, subscriber kami yang selalu menyaksikan tayangan Magelang TV Ustadz ya. Terima kasih banyak. Kami juga fansnya Ustadz. Makanya kali ini saya senang sekali bisa bertemu Ustadz kembali. Ustadz, di mana
negara Ya. atau mungkin melalui pemerintahannya itu menjadi salah satu lembaga atau keterkaitan yang untuk melindungi warganya Ya. gitu, untuk memberikan rasa nyaman, memberikan perlindungan begitu. Mungkin juga diwakili kalau di daerah-daerah juga melalui daerah-daerahnya. Kita juga di Magelang banyak musibah juga ya Ustadz, dengan adanya curah hujan yang tinggi, ada longsor, ada angin, begitu juga Gunung Merapi gitu. Apakah posisi pemerintah ini juga cukup kuat Ustadz untuk membuat rakyatnya merasa aman dan juga merasa pada posisi yang tidak perlu khawatir dengan keadaan-keadaan atau musibah gitu? Ya, idealnya kalau ada musibah itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin warganya itu merasa aman tadi ya. Betul. Merasa aman dan terjamin kelangsungan hidupnya. Iya, iya. Tetapi saya kira pemerintah sendiri ya tidak mungkin mencukupi energinya. Nah, sehingga diperlukan bantuan dari masyarakat, dari para relawan, dari organisasi kemasyarakatan termasuk Muhammadiyah itu. Tetapi yang saya ingatkan bahwa ini tugas pokok pemerintah. Yang masyarakat itu adalah pendukung gitu. Betul, betul. Jangan sampai justru yang hadir adalah masyarakat, sementara kehadiran negara itu kurang gitu. Betul. Nah, nanti akan jadi problem ketika hadirnya itu tidak sepenuhnya gitu, dari negara. Apalagi kalau sampai hadirnya hanya untuk pencitraan. Nah, itu dia, Ustadz. lebih menyakitkan lagi gitu ya. Dan sering terjadi itu tidak hanya negara yang pencitraan itu, tapi juga ada lembaga-lembaga yang tertentu. Kami Muhammadiyah itu pada beberapa tahun yang lalu ketika terjadi musibah di Sumbawa, nah, Muhammadiyah itu kan mau peletakan batu pertama untuk membangun klinik. Lah malamnya itu sudah berdiri bendera-bendera, nggak tahu siapa yang pasang. Ikut Di tempat lokasi mana. Nah, itu kan namanya orang-orang yang sekedar ingin pasang nama, tidak berbuat apa-apa. Betul. Nah, ini jangan sampai terjadi yang demikian ini ya. Jadi baik negara maupun masyarakat jangan menjadikan musibah sebagai media untuk pencitraan diri. Betul. Itu sangat menyakitkan menurut saya. Sangat menyakitkan dan itu kita menjumpai sendiri ya Ustadz, karena sosial media dan juga digital platform ini yang membuat kita itu paham dan juga tahu mana sebenarnya yang pencitraan saja, mana yang benar-benar bukti nyata terjun langsung gitu. Ya, kita itu sering punya banyak pengalaman yang seperti itu. Iya, gimana dengan kegiatan-kegiatan yang saat ini dilakukan Ustadz dan juga teman-teman di Muhammadiyah Ustadz? Ya, karena sekarang ini bencana tingkat nasional, maka koordinasinya melalui pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan untuk ke Sulawesi Barat, kita sudah mengirim dari Jawa Tengah ini 15 relawan SAR. Nah, karena yang dibutuhkan sekarang kan SAR itu. Kita kirim. Dan nanti kita masih menunggu perkembangan, apa yang mendesak dibutuhkan. Jadi kalau kita mengirim relawan itu ya sesuai dengan kebutuhan terkini itu terupdate gitu, ya. Karena kalau tidak begitu energi kita nanti habis sia-sia. Betul. Belum lagi kita juga ya tidak mengharapkan, tetapi Merapi kan juga belum tahu posisinya. Maka kita energi itu harus kalkulasinya tepat betul. Siap berapa yang harus ke sana, berapa yang harus disiapkan di sini. Karena sekali lagi tidak tahu kondisi Merapi sekarang seperti apa dan nantinya akan bagaimana. Jangan sampai anak-anak kita kirim ke sana semua, di sini nanti jeblok, tidak ada yang jaga. Nah, kira-kira begitu. Ya. Ustadz, jika kita menghadapi keadaan ini memang semua orang itu memiliki porsi atau kekuatannya masing-masing ya Ustadz ya. Dalam menghadapi memang tidak sama. Tetapi apa sebenarnya masalah yang masih mengakar gitu di Indonesia atau di masyarakat sekitar kita menurut pandangan Ustadz gitu?
Harusnya kan memang kita harus selain berikhtiar tadi ya, berusaha berdoa, Iya. juga harus introspeksi kan ya Ustadz. Apa Iya. sebenarnya yang masih menjadi masalah bersama Ustadz? Ya sekarang ini ya karena perpolitikan itu yang menonjol, itu apa-apa diukur untuk kepentingan politik. Itu menjadi masalah, sehingga ketulusan untuk berbakti itu menjadi menjadi hal yang sangat mahal, hal yang sangat mewah, yang jarang dimiliki oleh orang-orang, karena semua punya kepentingan itu. Ya bahkan yang menyalah-nyalahkan itu kan punya kepentingan juga sesungguhnya, sehingga saya tidak terlalu percaya dengan ungkapan-ungkapan para tokoh di media sosial itu, karena berkata seperti ini juga punya kepentingan nanti juga. Kepentingan tercapai, wallahu alam seterusnya. Jadi kebenaran yang sejati itu menjadi tersembunyi. Itu dalam situasi yang seperti ini. Nah mudah-mudahan ya kondisi seperti ini segera berakhir. Tapi penyebabnya apa yang seperti itu? Karena umumnya para pemimpin itu belum selesai dengan urusan dirinya. Itu sehingga kalau belum selesai dengan urusan dirinya, ya kepentingan pribadinya aja yang dikejar-kejar untuk bisa tercapai. Ada seorang tokoh yang dulu mengatakan, pemimpin yang ideal itu pemimpin yang sudah selesai dengan urusan dirinya. Minimal itu sudah mencukupkan diri dengan urusan dirinya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya dia akan mudah untuk tulus berbuat untuk sesama. Untuk sesama dan juga umatnya. Kalau belum, sulit lah. Lalu bagaimana Ustadz melihat kondisi saat ini? Pemerintahan secara nasional dan juga di daerah. Mereka masing-masing belum selesai dengan urusan pribadinya ya Ustadz? Jangankan selesai, mau mencukupkan diri dengan urusan dirinya saja. Itu buktinya, itu nyata ya. Tapi nggak usah diomongkan. Iya, kita nggak ngomong kok Ustadz. Realitasnya itu menampakkan gejala yang demikian itu, sehingga kepentingan pribadi itu mendominasi dan tidak tedeng aling-aling. Ya, betul. Nampak dengan jelas di mata kita orang-orang itu ya. Ustadz, apa yang masih ingin disampaikan? Mungkin Ustadz ada himbauan kepada masyarakat atau kepada teman-teman pemirsa di rumah yang saat ini menyaksikan, ataupun mungkin ada bahasan yang belum sempat kita bahas, lalu nanti dilanjutkan dengan kita berdoa bersama. Jadi mungkin pemirsa di rumah juga, kami saat ini di studio, kita berdoa bersama untuk keselamatan dan juga kesehatan bagi warga Indonesia. Ya, yang saya sampaikan, tentu mari kita warga masyarakat yang berada di daerah Magelang, yang saya rasakan ya ini tidak ada musibah di sini. Nah, kita berempati kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Empatinya jangan menyalah-nyalahkan, nyalahkan masa lalu maupun menyalahkan sistem. Tidak usahlah. Yang paling pokok adalah mari kita bantu mereka menurut kemampuan kita masing-masing melalui lembaga filantropi yang teruji gitu, yang sudah sah menurut negara. Insya Allah itu laporannya teraudit dengan benar gitu. Karena kalau yang belum teruji itu ya namanya saja belum teruji. Nah, kita tidak tahu apakah bantuan itu tersalurkan secara benar atau tidak. Nah, itu harapan saya seperti itu. Amin, amin. Ustadz bisa memimpin berdoa bersama. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang diminta musibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li min khairam minha. Rabbana atina miladunka rahmah
wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Ya. Dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini benar-benar memberikan manfaat bagi Amin, amin. pemirsa di rumah yang menyaksikan. Selamat bertugas kembali Ustadz. Terima kasih, Sehat-sehat selalu Ustadz. Insya Allah nanti bertemu lagi Terima dengan kasih doanya. episode yang baru Kesehatan lagi. gitu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemirsa, obrolan yang sangat menarik bersama Ustadz Jumari. Tentu memang suka dan duka selalu menghiasi perjalanan kehidupan kita. Tidak ada yang mulus dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi saling berempati dan juga menolong sesama, itulah hal yang dibutuhkan saat ini warga Indonesia. Kita masih harus terus mencintai apapun itu. Memang musibah selalu datang, tetapi Indonesia tetap dicinta. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.